Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang kontrak proyek pada mata kuliah manajemen proyek. Nah, perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Irianti, yang kedua saya sendiri yaitu Muhammad Hamka Alfarizi, yang ketiga Fadil Rehan, yang keempat Reski Putri Amalia, dan yang keenam yaitu Aikomang. Nah, langsung saja kami masuk ke materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama, yang pertama saya akan mendefinisikan apa pengertian dari kontrak menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Subbekti mendefinisikan satu kontrak sebagai suatu peristiwa perjanjian antara seseorang dan seorang lainnya lebih untuk melaksanakan sesuatu hal dan menyebabkan perikatan antara kedua belah pihak tersebut. Yang kedua, menurut Maryam Darus Badrul Zaman, perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan antara dua orang atau lebih, yang dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Yang ketiga, menurut Wajono Projodikoro, kontrak merupakan suatu persetujuan secara hukum mengenai harta benda antara kedua pihak yang berjanji, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut kontrak itu. Yang keempat, Harlien Budiono, kontrak atau menurutnya kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum yang mana orang yang terlibat dalam kontrak disebut pihak-pihak. Para pihak bersetuju untuk menimbulkan, mengubah, menghapus hak melalui proses hukum. Nah, adapun tipe-tipe kontrak, yaitu yang pertama kontrak bilateral dan kontrak unilateral. Kontrak bilateral adalah kontrak yang dibuat dengan saling menukar janji oleh kedua pihak dengan berjanji untuk suatu janji. Sedangkan kontrak unilateral adalah kontrak dengan penawaran dari pihak yang menawarkan yang dapat diterima hanya dengan melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan oleh yang ditawarkan atau yang menerima penawaran. Yang kedua, kontrak secara tegas. Nah, kontrak secara tegas adalah kontrak yang dinyatakan secara lisan maupun yang tulisan. Contohnya, kontrak seperti ini meliputi persetujuan atau kesepakatan lisan, misalnya seperti membeli sebuah motor milik tetangga atau sebuah kesepakatan pertukaran seperti pada saat membeli sebuah motor dari dealer atau penyalur. Nah, yang ketiga yaitu kontrak formal dan non formal. Kontrak formal adalah kontrak-kontrak yang mensyaratkan baik bentuk maupun proses pembuatannya, seperti kontrak berdasarkan segel atau kontrak yang mensyaratkan pengguna materai di bawahnya, dan juga kontrak berdasarkan akta di mana pembuatan kontrak diakui di hadapan pengadilan. Sedangkan kontrak non formal merupakan kontrak yang memiliki syarat dalam perbuatan dan metode tertentu dalam proses pembuatannya, misalnya kontrak-kontrak persetujuan dan kontrak sewa-menyewa. Nah, untuk pemateri selanjutnya saya serahkan ke Irianti. Mohon maaf sebelumnya dari moderator, mungkin maksudnya eh, men- meng- menyerahkan kepada saya, yaitu Iko Suryananta. Baik, langsung saja saya melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai fungsi dan manfaat kontrak proyek itu sendiri. Nah, setelah saya simpulkan, di sini dapat saya paparkan ada 4 poin penting dari fungsi dan manfaat kontrak proyek tersebut. Yaitu yang pertama mengenai pihak-pihak pelaksana. Kontrak proyek menyatakan kejelasan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan beserta peran-peran dan tanggung jawabnya. Jadi di sini kontrak proyek membahas tentang siapa-siapa saja yang berperan di dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Yang dimana
pihak-pihak tersebut ini juga dijelaskan secara lengkap tentang klasifikasi lingkup kerjanya serta wewenang-wewenang dari masing-masing pihak. Kemudian yang kedua yaitu prosedur prosedur pelaksanaan. Nah, prosedur pelaksanaan ini ialah mencakup deskripsi yang krusial tentang proses pelaksanaan secara jelas, lugas, dan konkret, yang mana antara lain isinya yaitu durasi proyek, biaya, kualitas, atau standar pekerjaan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kontrak proyek sebagai penanggung jawab dan jaminan hukum. Kontrak proyek menjadi jaminan yang melindungi pihak-pihak terkait pada proses pelaksanaan proyek dan membahas mengenai wewenang-wewenang hukum yang didasari oleh peraturan pemerintah yang sah dan selamanya akan terikat bahkan ketika proyek tersebut sudah selesai. Kemudian yang terakhir, poin keempat yaitu kontrak proyek sebagai pengendali perubahan dan yang mengatur sanksi pelanggaran. Kontrak proyek ialah instrumen peraturan yang merupakan dari hasil perjanjian pratekan kontrak yang berisi syarat-syarat, kondisi, dan mekanisme penyelesaian jikalau terjadi perselisihan antar pihak-pihak yang terlibat, seperti mediasi, arbitrase, dan litigasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Eh, saya Rianti akan memaparkan materi terkait dampak jika melanggar kontrak suatu proyek, di mana dampaknya ini terbagi menjadi tiga, yaitu dampak secara hukum, dampak terhadap keberlanjutan proyek tersebut, dan yang terakhir itu dampak lainnya. Nah, dampak hukum ini sendiri dapat berupa gugatan perdata, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Pihak yang dirugikan ini dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya itu berupa pembayaran uang, pelaksanaan kembali pekerjaan yang belum sesuai, atau kombinasi dari keduanya. Eh, Selanjutnya, sanksi pidana, di mana dalam kasus tertentu, terutama jika pelanggaran melibatkan unsur pidana seperti korupsi, penipuan, atau pelanggaran terhadap peraturan keselamatan kerja, pihak yang bersalah dapat dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga itu berupa denda. Denda ini dapat berupa persentase tertentu dari jumlah nilai kontrak atau jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagian besar kontrak konstruksi itu memiliki klausul denda yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar perjanjian. Ketika terjadi pelanggaran, baik dari pihak kontraktor maupun pemilik proyek, maka klausul denda akan diberlakukan. Next. Selanjutnya, dampak terhadap keberlanjutan suatu proyek, di mana berupa keterlambatan proyek. Hal ini tentunya dapat berdampak pada kerugian finansial bagi pemilik proyek dan mengganggu rencana bisnis mereka. Proyek tertunda mengakibatkan peningkatan biaya karena kontraktor mungkin harus membayar denda keterlambatan, atau owner harus menanggung biaya operasional yang lebih lama. Yang kedua, itu berupa kualitas pekerjaan yang menurun. Jika kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, maka kualitas proyek akan menurun. Eh, Penurunan kualitas pekerjaan ini dapat berpotensi mengurangi umur bangunan, meningkatkan biaya perawatan, dan bahkan mengancam keselamatan pengguna bangunan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga itu berupa pembengkakan biaya. Hal ini dapat disebabkan oleh kebutuhan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai atau biaya tambahan untuk menyelesaikan proyek. Next.
Terus yang ketiga itu ada dampak lainnya, berupa ketidakstabilan hubungan bisnis, di mana pelanggaran kontrak dapat merusak hubungan bisnis antara pemilik proyek dan kontraktor. Hal ini tentu saja dapat mempersulit kerjasama kedua pihak ini di masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu gangguan aktivitas bisnis. Bagi pemilik proyek, keterlambatan proyek dapat mengganggu aktivitas bisnis mereka. Misalnya jika proyek tersebut adalah pembangunan pabrik, maka perusahaan tidak dapat segera memulai produksi. Materi selanjutnya saya serahkan ke presentator berikutnya. Baik, perintah kita ini saya akan menjelaskan materi dampak tidak ada kontrak. Ada beberapa bagian di sini yang saya ambil. Yang pertama adalah ketidakpastian legal. Tanpa kontrak yang jelas, kedua belah pihak tidak memiliki jaminan hukum yang kuat jika terjadi perselisihan. Kontrak memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masing-masing pihak. Yang kedua adalah tingginya risiko perselisihan. Tidak adanya kontrak membuat ruang untuk terjadinya perselisihan atau perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban. Setiap pihak mungkin memiliki interpretasi berbeda mengenai tanggung jawab mereka. Yang ketiga adalah tidak ada kepastian waktu dan biaya. Kontrak seringkali menetapkan batas waktu dan biaya untuk suatu pekerjaan. Tanpa kontrak, proyek bisa berjalan tanpa batas waktu yang jelas dan biaya bisa membengkak tanpa kendali. Yang terakhir adalah tidak ada jaminan kualitas. Dalam suatu transaksi atau kerjasama, tidak adanya kontrak berarti tidak ada standar kualitas atau spesifikasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Baik, materi selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang tujuan pembuatan dari surat kontrak. Surat kontrak kerja konstruksi juga ini merupakan salah satu hal yang paling krusial atau penting dalam proses kerjasama dalam pekerjaan konstruksi, yang dimana kontrak kerja sendiri ini merupakan segala hak dan jasa kewajiban dalam kontrak yang telah disusun menjadi suatu perjanjian tertulis antara pengguna dan penyedia jasa. Adapun tujuan dari pembuatan surat kontrak itu pertama ada yang mengikat, satu mengikat kesepakatan, kedua menetapkan ruang lingkup pekerjaan, tiga menjamin kepastian hukum, mengatur waktu pelaksanaan, menetapkan biaya dan pembayaran, mengatur kewajiban dan tanggung jawab, terakhir dan menentukan penyelesaian dan perselisihan. Kesimpulannya, tujuan utama kontrak itu dibuat dan disusun tentu agar kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak saling mengikat secara hukum. Selanjutnya. Terus selanjutnya saya akan memaparkan terkait hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kontrak, di mana yang pertama itu selesainya pekerjaan. Kontrak berakhir setelah seluruh pekerjaan selesai dan diterima oleh pemilik proyek. Ini merupakan penyebab paling umum berakhirnya suatu kontrak konstruksi. Setelah kontraktor menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat kontrak, dan pemilik proyek telah melakukan inspeksi serta menerima hasil kerja, kontrak dianggap selesai. Yang kedua itu habisnya masa berlaku kontrak. Kontrak konstruksi juga berakhir ketika masa berlaku kontrak habis tanpa diperpanjang atau dilanjutkan oleh kedua belah pihak. Ini biasanya terjadi jika proyek tidak selesai dalam waktu yang ditentukan dan tidak ada kesepakatan untuk memperpanjang kontrak. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat perlu membuat kontrak baru atau memerlukan adendum jika proyek akan dilanjutkan. Yang ketiga itu kebangkrutan salah satu pihak. Jika salah satu pihak, terutama kontraktor, mengalami kebangkrutan atau kegagalan finansial, kontrak dapat berakhir. Kebangkrutan kontraktor biasanya menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaan dan pemilik proyek dapat memutuskan kontrak tersebut. Yang keempat itu berupa sengketa hukum. Jika terdapat perselisihan serius yang tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi langsung, penyelesaian dapat berupa proses hukum atau atribase. Jika pengadilan atau lembaga atribase memutuskan untuk mengakhiri kontrak atau menyatakan kontrak batal, maka kontrak akan berakhir berdasarkan putusan tersebut. Dan yang terakhir itu berupa keadaan kahar atau force majeure.
Ini itu berupa peristiwa yang luar biasa yang berada di luar kendali kedua pihak, seperti bencana alam, perang, kerusuhan, atau pandemi. Kondisi ini harus dicantumkan dalam klausul kontrak yang memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk mengakhiri kontrak tanpa penalti jika force majeure berlangsung cukup lama sehingga proyek tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, kesimpulan dari hasil pemateri yang telah kami presentasikan barusan yaitu kita dapat mengetahui bahwa kontrak itu adalah suatu perjanjian di awal sebelum kita mengerjakan sesuatu atau sebelum kita melakukan sesuatu agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalaupun ada yang melanggar sebuah kontrak, maka itu bisa diselesaikan secara hukum sesuai dengan perjanjian pada awal dan sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Nah, di sini juga ada salah satu contoh surat kontrak pekerjaan yang sifatnya itu formal, di mana dalam sebuah kontrak itu ada perjanjian-perjanjian yang memang telah disepakati dan telah disahkan dengan menggunakan materai yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan juga ditandatangani oleh orang-orang yang bersangkutan. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah Mini? Sama. Eki, lihat beda rekamannya karena